suster, bapak dan ibu guru, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Diana Yosefa Mailindo Lumbantobing dari kelas 4B. Dalam rangka memperingati hari perayaan Santo Fransiskus Assisi, saya akan menceritakan riwayat singkat tentang Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi lahir pada tanggal 5 Juli 1182 di Assisi, kota kecil yang tidak jauh dari Roma. Ayahnya bernama Pietro Bernardon dan ibunya bernama Donna Pica. Mereka mempunyai sebuah toko kain yang merupakan terbagus dan terbesar di Assisi. Tetapi kekayaan itulah yang membuat Santo Fransiskus Assisi menjadi anak yang hanya tahu berfoya-foya. Pada umur 20 tahun, ia ikut dalam peperangan, mempertahankan kotanya Assisi. Tetapi sialnya, ia tertangkap dan dijadikan tawanan selama setahun lamanya. Setelah setahun, ia dibebaskan. Setelah keluar dari penjara, ia berniat untuk merubah hidupnya. Ia semakin rajin membantu ayahnya berdagang kain. Saat di perjalanan berdagang kain, ia melihat sebuah gereja yang hampir roboh dan masuk ke dalamnya lalu berdoa. Saat berdoa, ia mendengar sebuah suara. Fransiskus, Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh ini. Setelah berdoa, ia pun pulang dan mengambil setumpuk kain lalu menjualnya. Dengan hasil penjualan kain tersebut, ia membeli bahan-bahan bangunan untuk memperbaiki gereja tersebut. Ketika ayahnya mengetahui hal itu, ayahnya pun marah dan mengancam. Fransiskus, mengapa kau menggunakan uangku untuk hal-hal yang tidak berguna seperti ini? Fransiskus pun menjawab, Ayah, aku hanya menggunakan sedikit kekayaanmu untuk memperbaiki gereja itu. Tetapi ayah sudah marah-marah. Baik, aku akan keluar dari rumah ini. Ini semua harta yang ayah berikan padaku. Ini semua pakaian yang ayah berikan padaku. Aku akan keluar dari rumah ini. Fransiskus pun keluar dari rumah dan tinggal di jalanan. Saat tinggal di jalanan, ia mulai mengemis. Tetapi hasil mengemis itu ia berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ketika melihat keseharian Fransiskus, banyak orang yang ingin menjadi saudaranya. Ketika kabar itu sampai kepada Paus, ia diberikan izin untuk membangun sebuah ordo yang bernama Fratrum Minorium. Pengikutnya dinamakan sebagai Fransiskan dan Fransiskaner. Fransiskus juga dikenal sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan. Kisah-kisahnya berakhir pada tanggal 3 Oktober 1226. Ia meninggal dunia pada usia 45 tahun. Fransiskus dikanonisasikan pada tanggal 16 Juli 1228 oleh Paus Gregorius IX, sehingga ia dinyatakan sebagai orang kudus. Fransiskus juga dijuluki sebagai Santo Pelindung Hewan, Pedagang, dan juga Lingkungan. Pace e bene. Demikianlah suster, bapak, dan ibu guru serta teman-teman semua, kisah singkat tentang Santo Fransiskus Assisi yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua. Terima kasih.